Siapkan hati kami. Di tengah apapun kondisi kami, biarlah firman Tuhan kembali meneguhkan kami. Keterbatasan maupun kelemahan hamba-Mu tidak akan pernah membatasi kuasa Roh Kudus untuk bekerja, menjawab, meneguhkan, menghibur setiap kami dengan apapun yang sedang berkecamuk dalam hati kami. Berbicara pada setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Paskah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Happy Easter. Biarlah setiap Paskah saya dan saudara selalu bertanya dalam hidup kita, Paskah hidup kita dengan Paskah. Apakah pikiran kita masih terisi oleh kubur yang di dalamnya masih ada Yesus yang mati? Atau kita datang dengan pikiran bahwa kubur itu sudah kosong, Yesus sudah bangkit. Kubur itu tidak lagi terisi oleh mayat Yesus. Hari ini kita belajar kembali tentang penyembahan dan kita akan belajar dengan satu topik, kuasa penyembahan. Mari kita akan melihat di dalam Wahyu pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. 2015 Lady Sunga Cyborg memenangkan pengajuan dirinya untuk mempunyai nama yang unik, yaitu dengan nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan selanjutnya dengan marga dari mulai O, P, dan selanjutnya. 2012 dia mengajukan dan hampir 3 tahun kemudian nama itu dilegalkan oleh pengadilan Kolombia. Ketika ditanya alasannya kenapa, dia bilang supaya berbeda sih, mau mencari sesuatu yang berbeda sekali dengan orang-orang. Sebab sebulan lebih kita belajar tentang apa itu ibadah, penyembahan, liturgi, sampai hari ini 6 sesi kita belajar tentang penyembahan. Kita melakukan berapa hal supaya jemaat bukan sekedar memahami tentang apa itu liturgi, tentang apa itu penyembahan, bukan untuk mencari sensasi, bukan supaya kita berbeda dengan gemim yang lain, bukan supaya kita unik. Kita sedang mencari identitas. Bagaimana Kristus sesungguhnya mencari ibadahnya sendiri. Bukan karena itu semua. Tetapi ketika kita belajar tentang penyembahan, kita belajar tentang the heart of worship tadi yang dipujikan. Surat David Holt di dalam bukunya Pastoring with Passion berkata demikian, bahwa penyembahan adalah permata yang telah hilang dalam gereja Injili modern. Kita terorganisasi, Gemim Kristus sangat terorganisasi. Kita bekerja, kita memiliki banyak kegiatan, kita hampir memiliki semuanya. Tetapi ada satu yang tidak dimiliki, kata mengaminkan perkataan A.W. Tozer, oleh gereja-gereja, bahkan gereja Injili yaitu Gemim Kristus Manado itu, yaitu kemampuan untuk menyembah. Kadang kalau kita mau angkat tangan masih setengah, tidak full begitu ya. Kita mau tepuk tangan juga tepuk tangannya masih setengah-setengah. David mengatakan bersyukur gereja karismatik sedikit membawa kita kepada penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, gereja Injili sangat-sangat menekankan bahwa khotbah itu yang utama. Lalu dia bertanya dalam halaman itu, bukankah kita sebagai hamba Tuhan sangat merindukan, sangat menginginkan semua jemaat fokus pada kita hamba Tuhan? Iya sih, saya juga senang. Kadang-kadang kita lupa diri. Wah, kalau jemaat semua memperhatikan saya. Tapi khotbah bukan puncak dari seluruh rangkaian ibadah dan penyembahan kita, bukan. Itu yang seringkali salah dari gereja-gereja Injili. Sehingga maaf, ada beberapa jemaat yang terlambat. Dan ketika tanya, oh belum khotbah kok pergi duluan? Ya kan khotbah sudah selesai. Kan puncaknya di khotbah. Saudara, kalau kita melihat pasal 4 daripada Wahyu ini, ketika dalam tekanan yang begitu kencang,
Penganiayaan yang tidak berhenti kepada 7 gereja di Asia kecil pada waktu itu. Yohanes dibawa untuk melihat sebuah penglihatan yang sangat megah, tahta surgawi yang bisa dialami dan dinikmati, yang kemudian dicatat di dalam Wahyu ini. Dan ini adalah anugerah yang dinikmati oleh Yohanes, dan tidak semua menikmati. Selain juga Rasul Paulus yang diangkat ke tahta yang ke-7. Saudara, di tengah tekanan politis itu, teks pasal 4 ini menegaskan bahwa tahta surgawi adalah pusat kendali dari seluruh alam semesta ini. Bukan tahta pasukan Romawi, bukan Kaisar Domitius. Jadi ketika mereka datang menyembah 24 tua-tua itu, 4 makhluk itu menghadap tahta yang kudus itu, adalah sebuah komitmen politis, sebuah kepercayaan, sebuah pengakuan, sebuah pemberian kembali kepada pemilik kuasa yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Saudara, dengan penggunaan kata tahta yang sangat banyak bermunculan bukan hanya di pasal ini, hampir seluruh pasal, sesungguhnya untuk membawa kita pembaca atau Wahyu Yohanes ini untuk melihat siapa sebenarnya yang memerintah kosmos ini. Saudara, penglihatan ini kembali menegaskan bahwa pusat segala realitas kita bukanlah Domitianus, bukanlah tata Roma, bukanlah pemberian gelar Allahku dan Tuhan kami, Dominus et Deus Noster itu kepada Domitianus, tetapi kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi penyembahan adalah sebuah kesempatan, sebuah bimbingan untuk kita kembali melihat tahta daripada Allah Bapa. Bukan melihat kita yang berdiri di atas mimbar ini. Bukan hanya sekedar melihat pendeta Samgar menyampaikan firman Tuhan, bukan. Semua kita hanya pelayan-pelayan, dan kita hanya satu bagian demi satu bagian yang kemudian diikat dalam satu kebenaran. Lihatlah Tuhan yang di atas itu. Sehingga kalau kita memahami ini, maka kita nggak bertanya, kenapa sih ibadah ini, harus begitu? Kenapa nggak begini dan begitu? Kenapa sih banyak aturan? Kenapa nggak boleh makan? Kenapa dan sebagainya? Nggak muncul pertanyaan itu ketika kita memahami apa arti ibadah yang sesungguhnya. Saudara, perikop ini akan mengamati interaksi dari 4 makhluk itu sebagai sebuah gambaran yang dikatakan oleh penafsir Wahyu Robert Mounce adalah malaikat tingkat tinggi yang bertugas memimpin seluruh umat, yaitu 24, yang menggambarkan menurut penafsir-penafsir reform bahwa itu melambangkan 12 suku Israel dan 12 rasul, dan melambangkan sebenarnya seluruh umat Tuhan yang sedang datang menghadap hadirat Tuhan. Saudara, inilah standar penghormatan ilahi, sehingga ketika kita datang, sesungguhnya dan seharusnya kita tidak boleh sedikit pun mencuri kemuliaan Tuhan dalam atas mimbar ini. Tidak, bukan. Mari kita belajar, tidak bilang Tuhan berkati seluruh pelayanan persiapan kami. Kami biasanya setengah jam sebelum ibadah kami berdoa mempersiapkan hati. Dan seringkali kita berdoa khususnya yang terutama pendeta Samgar yang akan berkhotbah. Nah, itu kan salah berarti kan? Nah, semua orang dalam seluruh rangkaian, mereka para pelayan-pelayan musik, audiovisual, mereka sudah latihan berapa kali. Seluruhnya kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Gerson mengatakan bahwa penyembahan adalah respon yang tepat dari seluruh makhluk moral dan berakal budi kepada Tuhan. Dengan memberikan kehormatan, nilai diri kita, seluruh pencapaian kita kembali pada Tuhan, kembali pada si pencipta itu. Dan ketika kita melakukan itu, maka kuasa ibadah itu tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut pengagungan. Penekanan kata ini, kata-kata yang di dalam ayat 9, mempersembahkan puji-pujian, hormat, ucapan syukur menjadi sebuah kunci untuk memahami mengapa penyembahan dalam teks ini bukan sekedar rutinitas. Saudara datang bukan karena di KU3 lebih enak ya, lebih nyantai dan sebagainya, lebih meriah, kita bisa kusuk menyembah Tuhan, bukan hanya itu.
Oh, saya datang karena saya orang Kristen. Bukan. Tapi saya sedang datang kepada Tuhan untuk kembalikan semua pencapaian, semua kerja kita dari Senin sampai Sabtu. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan semuanya sesuai bidang yang Tuhan berikan, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Dan aku ingin kembalikan kepada Tuhan. Dengan pujian, dengan persembahan mungkin bersifat materi. Persembahan diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, teologi penyembahan dalam Wahyu pasal 4 ini berakar kuat kepada sifat keilahian daripada Allah Tritunggal. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu kudus, Allah itu melihat dari kejauhan ke relung hati setiap kita yang datang di malam hari ini, maka kita tidak akan pernah main-main dalam ibadah. Tidak akan pernah mungkin kita akan melihat notifikasi dalam handphone kita. Tidak kemudian kita telepon orang dan menerima telepon orang. Enggak. Saudara, kalau kita mengamati seluruh bagian dalam perjanjian lama, dari mulai Keluaran pasal 3, ketika Musa mendapatkan penglihatan Tuhan dan dia mendekat, Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu, tempat ini kudus. Dan kemudian dilanjutkan beberapa bagian dalam Keluaran, dalam Hakim-Hakim. Wah, ada beberapa orang kaget bisa melihat Tuhan. Karena setelah melihat Tuhan mereka akan mengalami kematian. Soalnya dengan pemahaman itu kita sadar ketika Yohanes di dalam keberdosaannya, mungkin dalam keputusasanya, dalam pergumulan menghadapi penganiayaan, kalau bisa melihat tahta yang kudus yang seperti permata yaspis, sardis, dan seluruh tahta itu seperti zamrud adanya, wah, saya akan mati ini. Tetapi ternyata tidak. Sebuah anugerah Yohanes yang dengan segala kemanusiaannya boleh melihat tahta yang mulia itu. Soalnya ayat 9 ada sebuah keunikan karena menggunakan waktu akan datang. Itu untuk menunjukkan bahwa penyembahan dan liturgi surgawi adalah sebuah siklus yang kekal, yang akan terus berlangsung sampai selama-lamanya. Kita tidak menyembah di sini, ini hanya training center untuk kita suatu hari kelak nanti ketika di surga kita akan menyanyi bersama malaikat. Singer-singer ini nanti gak usah pakai singer lagi, gak usah latihan berjam-jam, karena kita hanya menyanyi dan menaikkan pujian karena malaikat yang akan menuntun kita. Seluruh pemain musik gak usah capek-capek, apalagi panitia HRG dari minggu seminggu ini, wah kasihan mereka pulang malam mempersiapkan seluruh acara dari Rabu, Kamis Putih, Jumat Agung sampai Paskah ini. Selain ini sebuah latihan untuk kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita disadarkan ketika nanti kita di surga, penyembahan itu tidak melibatkan permintaan. Kita datang hanya menyerahkan diri kita, pujian, penghormatan kita kepada Tuhan. Majelis lain gak usah lagi doa syafaat lagi, karena tidak ada permintaan. Kita hanya memberikan pengagungan karena memang dia layak menerima semuanya itu. So itu bukan sekedar pengagungan, kita juga mengalami pengakuan. Aksi 24 yang kemudian melemparkan mahkota emas adalah sebuah pengakuan yang radikal. Bahwa seluruh pencapaian yang mereka dapatkan sehingga mereka dapat mahkota itu semuanya berasal dari Allah. Kalau bukan karena Allah, mereka tidak akan duduk di tahta 24 itu. Dan mereka sadar semua sumber, semua pendapatan mereka karena tahta itu. Seseorang di tahta itu. Saudara, mahkota atau Stefanos ini melambangkan hasil kerja, nilai diri, identitas daripada 24 tua-tua ini. Dan kemudian mereka berikan dengan sukarela kepada Tuhan. Saudara, dalam worship ada unsur pengakuan akan worship, sebuah kelayakan dari Sang Pencipta yang memang layak, sehingga sesuatu yang sederhana dan memang selayaknya kemudian mereka tersungkur menghadap Tuhan, karena mereka sadar seluruh mahkota itu hanya titipan. Saudara, kata melempar mahkota bukan berarti kemudian mereka kehilangan kehormatan mereka. Kata balosin ini berbeda dengan titemi. Titemi itu hanya menaruh dengan sopan, menaruh dengan pelan-pelan.
Tetapi Balosin itu memang melempar dengan sebuah ketegasan bahwa benar ini bukan milik saya lagi. Semua pencapaian ini milik Tuhan. Dan saudara ingat kata mahkota itu atau Stefanos ini berbeda dengan kata diadema yang juga artinya mahkota. Kalau diadema itu karena dapat, karena berdasarkan tanpa usaha, karena keturunan. Kalau saya papa mama saya kaya, maka otomatis saya kaya. Kalau papa mama saya pintar, otomatis saya juga pintar. Tidak perlu susah-susah untuk mendapatkan IP 4. Juara 1 terus, karena apa? Papa mama saya pintar. Sudah S7 semuanya papa mama saya. Nggak ada S7 ya. Yang ada S-Teller 77. Saudara, mahkota Stefanos ini ada sebuah pencapaian. Usaha kerja keras. Nggak mudah mereka mendapatkan. Tetapi kalau sampai pada satu titik kemudian mereka bisa melempar mahkota itu, menyerahkan kembali, bukankah itu sebuah pengakuan yang luar biasa bahwa seluruh otoritas bukan milik mereka, tetapi milik Tuhan. So tahun 66 Masehi, Tiridates pertama, Raja Armenia datang ke kota Roma, disaksikan oleh rakyat Roma, dan raja ini kemudian melepaskan mahkotanya di kaki Kaisar Nero, dan mereka bertepuk tangan untuk menunjukkan bahwa satu negara lagi tunduk di bawah pemerintahan Kaisar Roma. Saudara, ketika raja-raja dunia tunduk, kita tunduk bukan karena dipaksa. Ada pedang yang ada di depan leher kita, tunduk enggak? Mau menyembah enggak? Kita tidak. Para raja melempar mahkota mereka di dalam ketakutan. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam setiap ibadah, bukan hanya sekedar ibadah di 4 dinding gereja ini, tapi ketika ibadah pribadi, apakah kita melepaskan seluruh keberhasilan kita, pencapaian kita, value kita, gengsi kita, bahkan ego kita? Soalnya ketika kita datang mengkenosiskan diri kita, merendahkan dan menolkan ego kita, saat kita merendahkan diri kita, bukankah saat itu Tuhan ditinggikan? Saya pernah mendengar cerita dari hamba Tuhan yang lain ketika saya datang ke tempat ini, dia bilang pada masa kampanye ada seorang calon anggota dewan minta kepada hamba Tuhan, boleh enggak saya bicara di atas mimbar dan saya akan memberikan persembahan 10 juta kepada gereja Gemim Kristus Manado. Wah, Pak, maaf, di tempat kami enggak terbiasa. Ini yang persembahan aja 50 juta, pada waktu memang benar ada yang 50 juta. Itu NN, Pak. Enggak ada tertulis calon anggota dewan Samgar Theophilus mau minta waktu. Enggak ada. Langsung dia lihat warta, waktu itu masih ada warta fisik, dia malu dan enggak jadi ngomong, juga enggak jadi persembahan mungkin ya. Saudara, kita datang ke hadapan Tuhan, kita sedang menurunkan seluruh apa yang kita capai. Kita datang memberikan semuanya kepada Tuhan. Jabatan kita, keberhasilan kita, pelayanan kita. Sehingga ketika kita datang ke hadapan sang tahta itu, bukan karena tekanan kekuasaan. Di surga mahkota dilemparkan di hadapan Allah karena kita menyembah kepada Allah yang sejati itu. Sehingga ketika kita sadar itu, maka ibadah bukan lagi soal susunan liturgi. Berapa kali saya ngomong di dalam mimbar ini kan, saya kalau disuruh liturgos, enggak, saya jangan, nanti saya salah susunannya, nanti ada yang protes kepada saya. Saudara, beberapa orang gelisah kalau susunannya berbeda. Loh, kok persembahan di depan sebelum khotbah, kok ada ini sebelum ini? Saudara, ibadah bukan juga soal lagu yang riang model kayak gereja-gereja Afrika yang sampai menari-nari sembah model-model Mas Semper begitu, yang orang-orang di sana itu nanti syok kalau dengan gereja-gereja Eropa yang diam, datang harus kusuk. Wah, mereka syok melihat gereja kok jemaatnya menari, goyang. Bukan soal itu. Datang bukan soal pemilihan lagu, bukan cara bagaimana kita menyembah Tuhan, bukan soal kata-kata. Amin saudara, amin, haleluya. Kaget juga, ini nggak ada, kita biasa bicara tentang haleluya, amin. Bukankah saya juga pernah menceritakan juga ketika kami dari Bandung sebagai pengurus alumni Seminari Alkitab Asia Tenggara mengunjungi alumni di Cianjur yang sedang sakit, dan rekan kami berdoa,
Saya bilang, amin. Puji Tuhan, amin. Rekan saya, pengurus yang lain belum selesai. Samgar, sejak kapan kamu jadi karismatik? Loh, kenapa saya kok jadi karismatik? Iya, doanya amin-amin semuanya. Loh, dari remaja saya sudah diajari oleh pembina saya di Kalam Kudus Malang, kalau doa aminkan, supaya kita mengkonsentrasi dan mengaminkan apa yang dikatakan oleh si pendoa. Kalau amin-amin karismatik begitu. Kalau enggak amin-amin jadi injili? Enggak, bukan soal itu ibadah. Bukan soal kata-kata. Ibadah adalah penyerahan seluruh pencapaian dan berkat yang Tuhan berikan kepada Tuhan. Saudara, berapa orang yang datang ke gereja masih mengenakan mahkotanya? Datang masih menegakkan egonya. Datang masih membawa atributnya. Sehingga ketika bilang terlambat, maaf tunggu sebentar ya. Boleh enggak, kalau enggak ikut kebaktian selanjutnya, marah, kesel. Kadang-kadang sedih kalau mendengar satpam berkata kepada kita, hamba-hamba Tuhan, Pak, tadi ada jemaat yang marah ketika kita atur untuk perparkiran, dia marah. Enggak tahu siapa kita. Satpam bilang itu jemaat lupa diri, lupa namanya siapa. Padahal dia harusnya tahu. Sehingga dia tunjuk, kamu enggak tahu siapa saya? Saya juga enggak tahu begitu kalau guyon ya. Soalnya jangan, kita datang bukan untuk menunjukkan siapa saya. Mantan ketua majelis misalkan. Kita bertahun-tahun jadi majelis. Jangan sampai nanti Samgas ketika pensiun juga, enggak tahu kita. Oh tahu, pensiunan kan Pak? Sudah enggak punya kuasa kan Pak? Harusnya kan begitu. Setelah kita datang sedang mengosongkan diri kita. Semua yang kita miliki tidak berasal dari diri kita. Semua yang kita capai bukan karena kita. Semua kemuliaan yang mungkin kita dapatkan, yang kita raih dari perusahaan, dari pemerintahan, dari manapun, bukan milik kita lagi. Ibadah sejati, kuasa penyembahan itu terjadi ketika kita berkata, My Lord, it is my crown. Kita berikan kepada Tuhan keberhasilan kita, seluruh pelayanan kita, seluruh hidup kita. Aku tidak ingin menyimpannya. Aku tidak akan memberikannya kepada dunia. Aku ingin Stefanosku, mahkotaku, balosin, ku lempar kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga ketika ada pengagungan, ada pengakuan, maka penyembahan itu menjadi lebih dahsyat dalam pergumulan demi pergumulan hidup kita menghadapi dunia yang nyata ini. Saudara, kata aksios itu adalah sebuah proses protokoler penyambutan kaisar. Di mana ketika kaisar lewat, maka seluruh rakyat harus tunduk. Tidak boleh memandang sang kaisar. Semua menyembah kepada dia. Dan mungkin juga memberikan aplaus yang besar. Dan berkata, Allahku, Allah kami, Tuhan kami. Dan seluruh atribut yang dimiliki rakyat harus dilepaskan. Terus di surga, Tuhan tidak pernah paksa kita menyembah. Dia merindukan kita dengan sukacita, dengan rela. Kita melemparkan seluruh pencapaian kita. Dan ketika kita menyembah Tuhan, bukankah itu sebuah deklarasi politis kepada kuasa kegelapan? Hari ini aku berikan hidupku untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Setelah setiap kali kita mengikuti ibadah, kita disadarkan bahwa kita sedang melakukan proses protokoler. Kita sedang menyambut sang pemilik hidup kita itu, yang duduk di atas tata itu untuk melihat kita. Saudara, penafsir Bel di dalam Wahyu dikatakan penyembahan surgawi dalam kitab Wahyu mengungkapkan bahwa kekuasaan sejati bukanlah milik penguasa duniawi, melainkan milik Allah. Dan orang percaya turut serta dalam kenyataan itu, dan kenyataan itu melalui penyembahannya. Sehingga ketika kita sadar itu, kita dibawa sedang masuk bahwa penyembahan itu adalah sebuah kekuatan. Kita diingatkan bahwa ketika kita datang di hari Minggu, datang di hari yang lain, dalam seluruh ibadah-ibadah kita diciptakan untuk menyenangkan Dia. Mungkin sebagian besar masih ingat ketika kita membuat 40 Days of Purpose, 40 DOP, 2017, salah satu minggu bicara tentang penyembahan. Rick Warren katakan bahwa penyembahan atau ibadah itu adalah satu rangkaian utuh dari awal sampai akhir. Dan setiap bagian itu menjadi sebuah dupa yang harum yang membawa Tuhan disenangkan. Soalnya dalam ibadah perjanjian lama selalu menggunakan dupa. Untuk mengingatkan bahwa hidup kita dirindukan seperti dupa yang dibakar
dan kita larut dan bau itu kemudian naik untuk menyenangkan Tuhan, bukan? Saudara, waktu kita datang, kita disadarkan bahwa sebenarnya kita datang untuk mendapatkan kekuatan kembali. Drama tadi bilang ibadah bukan membuat kita kemudian selesai masalah kita. Waktu kita datang ibadah, pergumulan kita akan Tuhan selesaikan, tidak. Tuhan gak pernah janji itu. Dan katakan supaya kita tidak kehilangan Tuhan. Kita datang ibadah seperti seorang anak kecil yang ditanya oleh mamanya, "Nak, bagaimana tadi di sekolah?" "Ma, saya tadi dimarahin teman saya kemudian nangis." Dan mamanya peluk. "Yang kuat ya, besok tetap semangat ya sekolah." Itu sebenarnya tujuan kita datang ibadah. Kita datang ibadah seolah kita serahkan seluruh apapun beban yang membebani pundak kita, membebani keluarga kita, pekerjaan kita. Datang, Tuhan ini aku, Tuhan ini impianku, Tuhan ini pergumulanku, Tuhan ini capaianku, kami serahkan semua kepada Tuhan. Saya rindu kita datang untuk kemudian waktu keluar, kita seolah-olah handphone yang tinggal 5% baterai kita, lalu keluar, dicas ulang oleh Tuhan, diberikan kekuatan. Sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Tuhan gak berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami akan selesai ketika engkau datang kepada Tuhan, enggak. Jadi saya ngomong sama penginjil Dina ketika melihat cerita ini, saya teringat kepada adik perempuan saya. Tanggal 24 Desember 2011, dia dioperasi 2009, jantungnya 3 tahun kemudian meninggal. Sebelum meninggal, 24 Desember dia bertanya, "Ma, besok ibadah Natal kan, Ma?" Seperti tadi cerita Lydia itu atau Hana, diperankan oleh Hana. Gak usah ngomong-ngomong gereja, gak usah ngomong-ngomong Yesus, gak usah semuanya. Karena dia kecewa melihat suaminya jantungan, 2 anak jantungan. Besoknya Tuhan panggil, 25 Desember dia dipanggil oleh Tuhan. Wah, dia makin marah dengan Tuhan. 2022 suaminya juga dipanggil Tuhan. Anaknya yang perempuan sisa satu-satunya juga mengalami katup yang juga bocor, katup jantung. Wah, dia nangis luar biasa. Saya hanya kasih tepuk dia, kuatkan dia. Dan bersyukur sekarang dia mulai rajin beribadah. Semangat melayani Tuhan. Saudara, ketika dia datang kepada Tuhan, tidak kemudian katup jantung daripada anak perempuannya selesai, enggak. Tapi sekarang dia ada kekuatan untuk menghadapi bahwa ada Tuhan yang menguatkan dia tanpa suami, tanpa anak yang kedua yang sudah Tuhan panggil. Saudara, kita datang supaya kita dapat kekuatan, ketahanan. Dan ketika kita datang, kita sebenarnya sedang memberi diri kita. Dinamika melemparkan mahkota mengungkapkan bahwa kuasa kekristenan yang sejati ditemukan, didapatkan adalah ketika kita menyerahkan diri. Dunia mengajar kita untuk menggenggam semuanya, simpan erat-erat, bukan melepas. Tapi Yesus mengajarkan dan mempraktekkan bagaimana melepas supaya banyak orang boleh diberkati. Saudara, ketika Yesus menghampiri dan melayani pelacur itu, semua orang kaget. Hah? Yesus bersahabat dengan kaum berdosa. Saudara, ketika si pelacur yang merasa terus dari mungkin sejak kecil sampai dia dewasa hidup dalam tekanan, mata yang terus melihat dan mengawasi dia, dan maaf, beberapa laki-laki yang memakai dia, membayar dia. Tapi ketika Yesus datang, mata yang berbeda, sambutan yang berbeda, pegangan tangan yang berbeda, membuat dia luruh. Sehingga apalah arti minyak yang mahal yang dia dapatkan mungkin dari para pria yang membayar dan memakai dia. Saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan, persembahan seberapa besar pun yang kau berikan, sepandai apapun kau pujikan Tuhan, gak ada nilainya sebenarnya. Kenapa? Tuhan sudah melayakkan kelayakan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk bisa menghadap dan menyembah Tuhan, itu gak ada bandingnya. Apalagi dengan persembahan materi kita kepada Tuhan. Saudara, A.W. Tozer berkata, inti dari ibadah adalah sebuah kekaguman,
bukan pada pendeta, bukan pada WL, worship leader, bukan kepada kepandaian para seluruh singer dengan begitu padu menaikkan pujian, bukan. Malah banyak pendeta yang mencuri perhatian jemaat pada kekaguman Allah, dialihkan kepada seorang hamba Tuhan karena kepandaian dan kefasihan menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang gak suka? Kalau tanyain pendeta Samka, suka gak dikagumi oleh jemaat? Suka. Tapi kita sadar kalau kita tahu diri, sadar diri, kita gak akan curi itu. Makanya jangan kagumi, makasih musuhnya korbannya bagus sekali, kita punya kepala tambah besar. Jangan. Hanya bilang terima kasih untuk firman-Nya. Udah cukup. Ibadah membuat kita kagum kepada Tuhan, bukan pada yang lain. Tadi lagu Heart of Worship, jangan sampai ada banyak hal yang mengalihkan kita. Soalnya ketika kita menyembah, sesungguhnya kita sedang menyembah, dan kemudian eksistensi kita, nilai diri kita, seluruh pencapaian kita larut di dalam Dia. Seolah-olah gak ada nilai. Seolah kita begitu kecil, debu di mata kemuliaan Tuhan yang begitu bersinar. Mari kita datang dengan pemahaman seperti itu. Sehingga saya yakin berkat itu tidak akan mungkin tidak engkau dapatkan ketika engkau datang kepada Tuhan. Tidak mungkin tidak akan mendapatkan kekuatan baru kembali bersama dengan Tuhan. Maksudnya dengan kesadaran itu kita boleh melepaskan seluruh kekhawatiran demi kekhawatiran kita. Dunia ini makin tidak baik-baik saja. Datanglah pada Tuhan, Tuhan, aku takut. Bagaimana anak-anakku menghadapi persaingan kemudian, 10-15 tahun kemudian mereka. Sampaikan kepada Tuhan. Lepaskan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Mungkin kita juga melepaskan mahkota kesombongan kita. Mahkota mungkin keraguan kita seperti adik perempuan saya tadi. Dan mengakui semua adalah titipan Tuhan kok. Pasangan kita, anak kita, orang tua, titipan semua. Untuk membentuk namanya karakter kita. Supaya kita makin hari makin menyerupai Kristus. Pengkritik terbesar dalam hidupku adalah istriku. Kalau berkelahi selalu ngomong, kamu kok model begitu ya? Gak ada suami model seperti kamu begini. Kadang-kadang kita kalau sedang bercengkrama, kalau positifnya, kalau negatifnya berkelahi suami istri, kita selalu diingatkan, hei ego, turun ego. Samgar jangan banyak pintar di atas mimbar, tapi di bawah mimbar pun engkau harus pintar juga. Nggak mudah. Kita rindu dalam 6 rangkaian topik tentang ibadah, kita makin memahami bahwa Tuhan ciptakan kita, tebus kita, bukan menjadi pelayan, bukan menjadi pekerja, bukan. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi penyembah-penyembah. Tuhan tidak pernah bertanya, engkau sudah dapat apa? Apa yang engkau sudah capai? Berapa persembahanmu? Engkau sudah setia gak jadi majelis atau pelsus? Gak tanya itu. Gak pernah tanya. Engkau sudah menyembah aku enggak? Soalnya ketika kita sadar bahwa kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, maka ketika kita datang dan menyembah Tuhan, selesai keluar, kita akan menjadi pekerja yang berbeda, pelayan yang mempunyai sikap yang berbeda. Itu yang Tuhan rindukan. Seperti kata Westminster Shorter Catechism, apa tujuan utama manusia? Hanya memuliakan Tuhan, bukan mencari uang banyak, bukan berapa gelar, berapa toga yang kita miliki untuk kita pindahkan, satu kain, benang, atau berapa rangkaian benang untuk dipindahkan dari kiri kanan atau kanan ke kiri, bukan. Dan Tuhan rindukan, nikmati aku, nikmati aku, nikmati aku. Mari kita berdoa.